Amin. Selamat beribadah, Haji Mabrur insyaallah. Dari mana ini Bapak Ibu? Jawa Timur, Masya Allah. Haji Mabrur insyaallah, Haji Mabrur insyaallah. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan di tanah air. Hari ini, Rabu 13 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah imbauan menjaga kesehatan jelang fase puncak haji, serta pengingat bagi jemaah haji gelombang kedua untuk memperhatikan ketentuan ihram sejak dari embarkasi. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-23 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Secara umum kami gambarkan seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, bahkan juga berbagai layanan seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar dengan pendampingan penuh oleh petugas di setiap layanan. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 379 kloter dengan 146.622 jemaah dan 1.513 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 312 kloter dengan 120.507 jemaah dan 1.248 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua ini juga kami terus pantau, di mana kedatangan jemaah melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah telah tiba sebanyak 103 kloter dengan 39.388 jemaah dan 413 petugas. Kami pun juga memantau bagaimanakah kemudian keberangkatan dari jemaah haji khusus. Data yang kami peroleh sebanyak 7.146 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu sampaikan pada kesempatan kali ini menjelang fase puncak haji, kami ingatkan seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, menghemat tenaga, dan membatasi aktivitas yang tidak mendesak. Ini cukup penting karena fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, bahkan juga spiritual yang optimal. Kami menghimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada saat siang hari. Kami harap utamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, kemudian juga makan dengan teratur dan juga cukup, serta segera melapor kepada petugas apabila mengalami keluhan-keluhan kesehatan. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau beresiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, baik itu petugas kesehatan maupun juga petugas sektor. Jangan menunggu ya sampai kemudian kondisi memburuk, segera laporkan jika ada kendala-kendala kesehatan yang dialami. Apabila badan mulai terasa lemah, kemudian pusing, sesak, demam, atau mengalami keluhan-keluhan lainnya, segera sampaikan kepada petugas terdekat. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin mengingatkan kepada jemaah haji gelombang kedua yang memang berangkat dari tanah air menuju ke Jeddah agar memperhatikan ketentuan ihram sejak dari embarkasi. Ini penting untuk diingatkan secara berulang karena jemaah gelombang kedua akan langsung menuju ke Mekah sehingga wajib mempersiapkan diri untuk berihram sesuai ketentuan manasik agar jemaah dapat menjaga kesempurnaan ibadahnya.
Pastikan kain ihram atau pakaian ihram sudah digunakan dengan benar sebelum melewati mikot. Niat ihram agar dilakukan sesuai dengan arahan pembimbing ibadah dan petugas kloter. Jemaah juga diminta untuk kemudian memahami kembali larangan-larangan ihram, menjaga ketertiban selama perjalanan, serta mengikuti seluruh arahan petugas sejak di embarkasi selama penerbangan hingga nantinya tiba di Jeddah dan bergerak menuju ke Mekah. Kementerian Haji dan Umroh karena terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam aspek pembinaan dan bimbingan ibadah bagi seluruh jemaah haji Indonesia agar dapat menjalankan ibadah secara aman, tertib dan sesuai dengan tuntunan syariat. Maka dari itu, bagi jemaah yang masih ragu terkait dengan tata cara ihram, niat, kemudian mikot maupun larangan-larangannya, jangan segan untuk bertanya kepada pembimbing ibadah, petugas kloter, ketua rombongan, maupun juga petugas layanan terdekat, dan jangan mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan petugas. Hingga saat ini Bapak Ibu sekalian, layanan kesehatan haji Indonesia terus berjalan secara optimal. Petugas kesehatan juga terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, sektor, kemudian klinik kesehatan haji Indonesia maupun fasilitas kesehatan rujukan. Namun, lagi-lagi keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga kemudian turut menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang sudah bekerja tanpa mengenal lelah, terus memberikan layanan terbaik kepada jemaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petugas haji Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas. Dan kami ingatkan sekali lagi, jaga kesehatan, hemat tenaga, ikuti arahan petugas, dan bagi jemaah gelombang kedua, pastikan ya ketentuan ihram dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.